Sorotan Publik.com hadir untuk memberikan kebutuhan informasi yang dibutuhkan seluruh masyarakat Indonesia dengan berita penuh warna, berimbang, teraktual, terpercaya, mengupas fakta, tajam dan integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih buat Heri selaku pembina Elang Timur yang sudah memfasilitasi rapat pada malam hari ini. Pak Heri di posisi sebelah kanan saya, Puang Heri. Beliau adalah para pendiri Elang Timur. Jadi beliau inilah yang banyak memberi masukan-masukan terhadap saya, terhadap teman-teman semua, bahwa langkah apa yang akan kita jalankan di roda ke depannya yang akan terarah. Terus saya didampingi Pak Adis selaku pembina juga di Elang Timur. Semoga hadirnya beliau di Elang Timur bisa membantu teman-teman yang ada di sini. Hadir adalah para pengurus, dan lupa juga saya sampaikan bahwa saudara saya pendiri Pandawa juga, Pak Rahmat Amru. Beliau adalah salah satu lawyer terbaik di Pandawa kemarin dan terbaik di Makassar. Terus kami juga kedatangan dari LSM Perak, mungkin LSM Perak. Terima kasih Ketua LSM Perak, terima kasih Pak Ketua, sudah Pak Mahmud sudah ingin bergabung membesarkan Elang Timur ke depan. Lupa juga Pak Lulung Asok, Panglima dari Pandawa kemarin. Alhamdulillah beliau juga salah satu pendiri Elang Timur. Terus Ketua Asosiasi Hiburan Makassar, Pak Asbi juga turut hadir, ingin membesarkan Elang Timur. Pak Pales mungkin juga penguasa utara, alhamdulillah siap bergabung juga, terima kasih. Dan Pak Levi, teman-teman yang saya belum kenal dan belum tahu namanya, saya mohon maaf Pak. Saya mewakili teman-teman yang minta maaf Pak, saya belum bisa kenal namanya, tapi saya sudah kenal muka mungkin dari tadi. Selamat bergabung Pak di rapat silaturahmi Elang Timur. Tak lupa juga saudara saya, Ketua Asosiasi Cakar. Apa ini bergoyah juga hatinya untuk membesarkan Elang Timur. Terima kasih banyak Pak. Saya belum kenal namanya, tapi saya sudah kenal mukanya. Ya, mungkin sesi perkenalan mungkin itu saja. Tapi yang harus kita rampungkan pada malam hari ini adalah progres ke depan dan kepengurusan Elang Timur. Inilah yang menjadi poin garda terdepan buat masyarakat Sulawesi Selatan dan Nusantara Indonesia. Karena kenapa? Saya mengambil nama Elang Timur karena hewan ini betul susah untuk susah untuk dibaca gerakannya. Beda dengan hewan yang lain. Mau dia baik, mau dia jahat, Elang Timur, elang inilah maknanya bahwa dia
siapapun tidak mengenal yang akan dia bantu, akan memilih-milih, bukan memilih bahwa yang ini yang saya harus pilih untuk dibantu, bukan. Nah, inilah yang saya harap ke depan organisasi kita Elang Timur yang kita akan bawa ke masyarakat itu, bahwa kita tidak pernah tebak pilih siapa yang akan kita bantu untuk menegakkan keadilan, baik itu masyarakat bawah, menengah, ke atas, tetap kita sama ratakan. Jangan karena ada materi baru kita mau bergerak. Itulah yang menjadi slogan-slogan terhadap Elang Timur. Mungkin saya harus perkenalkan, dan tadi mungkin teman-teman siapa sih yang berbicara di depan itu. Saya namanya Imran SE. Saya lahir di Makassar 10 Oktober 1986, masih muda untuk memimpin organisasi ini. Tapi insya Allah dengan tekad saya, dengan niat saya akan membesarkan organisasi ini demi kepentingan kita bersama dan kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan. Saya kemarin sempat jadi ketua Pandawa Kota Makassar selama 2 tahun. Saya kemarin sempat di Kiwal, sempat di lembaga aliansi juga. Tapi saya sekarang tidak mau lagi nebeng di salah satu organisasi. Kenapa? Karena saya mampu. Siapa sih Imran itu yang baru muncul tiba-tiba dengar-dengar? Karena kenapa? Saya ingin membesarkan nama saya dan teman-teman semua, bukan ada kepentingan pribadi. Insya Allah dengan terbentuknya Elang Timur, kita akan besar bersama, bukan cuma kepentingan pribadi, bukan saya pribadi yang akan besar. Berkat teman-teman semua kinerjanya, insya Allah kita akan membesarkan nama Elang Timur di Indonesia, bukan cuma di Makassar saja. Mungkin begitu Pak. Ya, jadi tujuan saya membuat ini tidak ada kepentingan pribadi saya, tidak ada kepentingan teman-teman sepihak, tidak ada. Memang tujuan saya sudah niatkan untuk kekompakan, bersama, sama-sama susah, sama-sama senang, semua di dalam organisasi, dan tidak ada tebak pilih. Mungkin itu saja sepatah kata yang sambutan buat saya. Mungkin dari Pak Dewan Pembina bisa menyampaikan sedikit yang akan diterangkan. Mungkin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dulu semangatnya pada malam hari ini. Saya sampaikan kita semua kompak. Elang Timur semangat. Kompak. Saya ulang kembali. Elang Timur semangat. Luar biasa. Hapus dulu. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada saudaraku Ketua Umum Elang Timur, dan saya hormati dan saya banggakan Bapak Heri yang kami sebut Buah Heri. Beliaulah saya anggap sosok atau figur yang melatar belakangi, motivasi dan memberi banyak kontribusi kepada teman-teman semua, sehingga pada hari ini malam hari juga saya katakan bahwa terbentuknya Elang Timur ini tidak lepas daripada kontribusi baik dalam segi pemikiran maupun dalam segala sesuatunya. Beliau banyak memberikan masukan-masukan. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selawat dan tasbih kepada Nabi Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita selalu diberikan suri teladan dan panutan, Nabi yang senantiasa pula menghantarkan kita dari penanggulangan ke arah perang yang berat. Yang saya hormati dan banggakan juga yang hadir pada malam ini dengan sejauh saya, Pak Rahmat, luar biasa. Ya, beliau boleh dikata betul tadi Pak Ketum tidak sampaikan bahwa beliau ini adalah
lawyer yang viral, tapi saya tidak kenal beliau. Tapi saya juga banyak punya melihat dan bertemu sama beliau. Walaupun kami sama-sama adalah kader daripada Pohiri. Jadi lagi-lagi saya katakan kami ini yang hadir di depan bapak-bapak sekalian. Jadi saya ingin menyampaikan perkenalan diri dari saya nama lengkapnya Andi Salim Agusan dan pun CA, ya, biasa disapa Andis dan dilakukan seperti itu. Jadi saya terus kembali kepada Pak Ketum telah menunjuk saya selaku pembina. Ini suatu kehormatan tersendiri buat saya. Tapi insya Allah dalam kebersamaan ini izinkan saya juga ikut mengabdikan diri untuk teman-teman semua, sehingga dalam keberadaan kita tentunya dapat melahirkan hal-hal kebaikan demi kemaslahatan umat manusia. Dan pada malam juga hadir Wakil Ketua DPD Polsakyat Saudari Andri Sebali. Alhamdulillah juga sengaja saya undang beliau untuk sama-sama kita ikut bersilaturahim. Ada dari Ketua LSM Perak juga, Saudara Pak Mahmudin dan teman-teman media dan seluruh keluarga besar daripada Elang Timur Indonesia. Beri aplaus dulu. Jadi teman-teman semua, mungkin tidak banyak yang bisa sampaikan, tapi saya ingin memberikan gambaran bahwa apa yang menjadi dasar dan latar belakang kita sehingga hadir pada malam hari ini tentunya tidak lepas daripada kehendak Allah. Kenapa saya katakan? Karena tidak ada yang menjamin, tidak ada yang menggaransi bahwa pada hari ini kita akan dipertemukan dalam suasana yang bernikmat ini. Dan itu semua karena nikmat Allah semata. Jadi lagi-lagi saya katakan bahwa kita ini semua sudah diatur, semua sudah direncanakan, tidak lebih tidak kurang, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang menjadi tujuan sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Ketum itu saya sangat mendukung bahwa ya kalau kita bisa berdiri sendiri dan sendiri kenapa kita harus nebeng, kan begitu. Tetapi pada prinsipnya bahwa apalah artis seorang Gibran, ya, kalau tidak ditunjang dengan sosok seperti saudara-saudara Sukarno yang ada di depan pada malam ini. Karena sejatinya begini bahwa kalau misalkan hanya seorang Gibran saja yang berpikir dan bertindak, mana mungkin sampai ke satu tujuan kalau bukan daripada prakarsa dukungan baik secara moral maupun materi dari teman-teman semua. Tentunya ini nanti yang menghantarkan bahwa Elang Indonesia ini bukan hanya sekedar nama saja yang sangar, tetapi dari segi pergerakannya, dari segi pemikirannya, dari segi tindakannya, tentunya untuk kedepannya saya secara pribadi sangat berharap penuh bahwa inilah kita. Mari kita tunjukkan bahwa Elang Indonesia itu bukan hanya sekedar slogan saja, tapi tentunya dalam hal keberadaannya mampu mengantarkan kita untuk betul-betul dapat melahirkan apa sih yang menjadi harapan dan tujuan kita, terkhusus kepada bagaimana mendampingi masyarakat, bagaimana memberikan suatu win-win solution terkait permasalahan hukum yang ada di negara Republik Indonesia ini. Dan kita paham bahwa saat ini Indonesia tidak baik-baik saja, apalagi kalau kita berbicara hukum. Jadi kenapa juga saya ditunjuk sebagai pembina? Tentunya Pak Ketum pasti memiliki dasar tersendiri dan hanya beliau tahu, tapi yang pastinya bahwa ini adalah amanah dan insya Allah apa yang beliau telah titipkan kepada saya dan apapun yang teman-teman titipkan kepada Pak Ketum pada hari ini, maka insya Allah kita bismillah, ya, kita bismillah, mari kita melangkah ke depan, tidak usah menengok ke belakang. Mungkin seperti dari saya. Saya akhiri cukup sampai di sini. Mungkin untuk lebih sempurnanya saya nanti serahkan kepada Dewan Pembina dalam ini Bapak Heri atau Penghiri untuk lebih memberikan sedikit pemahaman. Kabel. Jadi mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak atas kesempatan ngopi pada malam ini. Saya
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bluetooth mode. Low battery. Please charge. Bluetooth connected. Seven, six, seven, six, seven. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Low battery. Please charge. Mungkin sedikit saya Maaf kalau saya menyampaikan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini dalam keadaan begini. Mungkin situasi dalam pemahaman saya mengharuskan itu. Tentu terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Umum Pak Ibran. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin, umur yang panjang, beserta hidayah-hidayah yang memiliki keberkahan untuk ke depan. Begitupun kita semua yang hadir pada malam hari ini, semoga dengan nawaitu kita yang satu, kita juga dapat mendapatkan ridhoan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat semakin mengokohkan niat kita, semangat kita, kebersamaan kita dalam visi dan misi sebagai landasan Elang Timur Indonesia. Untuk itu, pertama saya mengucapkan apresiasi terhadap Adinda Ketua Umum Pak Ibran, yang dimana dari awal membangun semangat juang dalam menempuh kehidupan yang lebih baik lagi. Organisasi Elang Timur ini tentu sama-sama kita menyadari bahwa sangat memiliki peran, pemikiran, kesungguhan bagaimana ke depan kita menyusun organisasi ini sebagaimana maksud daripada tujuan ADRT dan negara rumah. Tentu bukan hanya dari sisi penegakan hukum saja, pengawasan hukum saja, akan tetapi juga berada dalam rasa kemanusiaan kita. Bagaimana kolaborasi kita dengan pemerintah setempat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan juga pihak kepolisian, kejaksaan, yang memang dalam hal ini organisasi ini juga bagian daripada peran penting keutuhan negara. Kenapa saya katakan demikian? Organisasi ini memiliki individu yang dimana berbagai macam emosional, suku, budaya yang disatukan dalam organisasi Elang Timur. Dengan demikian, dari perbedaan ini semua kita bersatu bagaimana kita bisa menciptakan arah tombak tujuan Elang Timur ini dapat menampakkan dirinya
bahwa ormas ini didirikan tidak seperti apa yang biasa ada di benak kita. Apa yang biasa yang ada di benak kita, tentu kita harus bisa tepis itu semua dari pandangan-pandangan sebagian individu. Wah, ini pembentukan ormas ini tidak lain hanya untuk cari pembayaran. Siapa yang bisa bayar kita? Siapa yang bisa sewa kita? Kalau ada duit, ya mungkin bisa kita gunakan dia. Jaga lahan lah. Kita tidak validasi lagi. Sehingga apa? Tujuan arah visi-misi Alam Timur ini tadi ini hilang. Ya, kita akui bahwa tidak menutup di kemudian hari kita berada seperti salah satu yang saya katakan tadi dalam bentuk pengawasan, penjagaan lahan apa semua. Tetapi semua itu kita betul-betul harus bisa memvalidasi. Jangan sampai kita ini dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak-pihak yang menggunakan kekuatan ekonomi yang mampu menghancurkan integritas moralitas kita. Untuk itu saya kira seperti yang saya katakan tadi bahwa visi-misi Alam Timur ini memiliki PR yang banyak, pekerjaan yang sangat berat. Tapi dengan kebersamaan kita, tapi dengan kesatuan kita, tentu hal yang berat itu dapat kita jalani dengan ringan, insya Allah. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa Alam Timur ini juga memiliki visi-visi kerjasama oleh birokrasi yang dimana pemerintah itu membutuhkan kita. Kemana kebutuhan itu? Di mana letak kedudukan itu? Pemerintah ini membutuhkan masukan. Pemerintah tanpa rakyat, mereka tidak berdaya, mereka tidak bisa apa-apa. Dengan demikian, banyak hal yang bisa kita jadi suatu landasan seni kita terhadap pemerintah terkait menyangkut masalah pengembangan dan pembangunan. Nah, berbicara menyangkut masalah pengembangan dan pembangunan, disinilah sering terjadi suatu peristiwa-peristiwa hukum di mana pemerintah melakukan pengembangan aktivitas pembangunan, tetapi di sisi lain ada pihak masyarakat yang memang haknya tertepis daripada kegiatan itu sendiri. Nah, disinilah kehadiran nanti salah satu kehadiran Alam Timur dapat mampu memberikan fasilitas sebagaimana apa yang kita maksud tadi, bahwa kehadiran kita ini bukan hanya untuk sekelompok orang yang memiliki kekuatan-kekuatan finansial yang dapat mengarahkan kita suatu saat ke hal-hal yang kapan saja mereka mau. Alam Timur ini dibentuk dengan hati nurani sebagaimana apa dimaksud tadi. Ketua umum berawal daripada nawaitu yang betul-betul ikhlas dan tulus, yang memiliki saya terbang dimanapun dia harus kuat, berada dimanapun visi dan misi itu tidak akan pernah luntur. Jadi saya kira sangat besar peran kita ini ke depan membentuk strategi internal kita, strategi cara kinerja kita. Pemaparan harus jelas. Kenapa? Yang pertama malam ini yang kita butuhkan adalah individu-individu yang memang memiliki kredibilitas, integritas, dan yang utama adalah moralitas. Kenapa dengan demikian?
Alam timur ini falsafatnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Saya pribadi sangat mengagumi terciptanya nama alam timur di Provinsi Sulawesi Selatan. Itu filosofinya itu sangat luar biasa. Yang dimana elang ini menggambarkan selalu tajam, sikap, tegas menghadapi suatu peristiwa. Ini adalah salah satu moto lambang khususnya untuk putra putri Sulawesi Selatan, Bugis Adat Makassar, Sirinya Pancing. Sekali layar tertumpang, pantang biru surut pantai. Untuk itu, sekali lagi saya katakan, alam timur ini membutuhkan individu-individu yang bukan hanya mencari posisi jabatan, yang bukan hanya sekedar disebut unsur-unsur pimpinan, tetapi hakikatnya adalah kita membutuhkan bagaimana kita bisa membackup visi-misi alam timur ini, bagaimana kita bisa membantu pemikiran-pemikiran pimpinan ketua umum untuk menciptakan, untuk bagaimana ke depan ini betul-betul bukan hanya di sekitar kota Makassar saja dan bukan hanya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan saja, tapi memang kita mampu untuk membuka tabir di wilayah-wilayah yang lain. Misalnya di Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah. Itu. Jadi memang kita memiliki PR yang sangat besar. Memang kita harus memiliki roda-roda politik internal elit timur ini betul-betul dapat berfungsi dan berperan aktif agar roda politik alam timur ini dapat berjalan secara maksimal. Dan saya yakin saudara-saudara saya yang hadir pada malam hari ini, baik dari internal pengurus, semua pengurus alam timur ini memiliki seperti apa yang saya katakan tadi, baik dari dukungan-dukungan dari ormas rekan-rekan kita yang lain, juga dapat memberikan bantuan pemikiran-pemikiran dan tenaga kapanpun alam timur membutuhkan. Jadi untuk itu sekali lagi saya memberikan penegasan. Terima kasih banyak buat pimpinan ketua umum Pak Ikran memberikan kami kesempatan untuk berpartisipasi, memberikan ucapan sepatah kata, 1, 2, 3 kata. Dan selanjutnya mudah-mudahan apa yang kita bahasakan pada malam hari ini dapat menjadi catatan-catatan kita semua, bagaimana kita bisa menyatukan pemikiran kita, rasa kita, nawaitu kita, tidak lain dan bukan hanya untuk membesarkan alam timur ini. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya katakan buat saudara-saudara saya, rekan-rekan saya yang satu persatu yang tidak dapat bisa saya sebutkan namanya, tetapi sekali lagi saya katakan salam hormat saya pribadi buat semuanya. Dan selanjutnya saya memberikan kesempatan buat saudara kita Ahmad Hamuhol untuk sedikit 1, 2, 3 kata memberikan tanggapan. Mungkin ada yang kita bisa dengar bersama dari Adinda ini. Tentu apa yang beliau paparkan nanti tidak lepas daripada lingkup penegakan hukum. Bagaimana alam timur ini dapat terarah, dapat berjalan dengan baik sebagaimana maksud daripada penjelasan beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya katakan alam timur, coba tolong dijawab
3 kali. Jaya, jaya, jaya. Oke, saya mulai. Alang Timur. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum teman sejawat yang seperti beliau sampaikan tadi bahwa tergabung dalam komunitas Ormas Pandawa Katingalwang, dan tak lupa pula saya sampaikan rasa hormat saya kepada Wakeri yang telah memberikan kesempatan dan juga Pak Ketua Agung untuk saya menyampaikan sepatah dua kata. Apa yang disampaikan tadi oleh ketiga yang sangat juga saya banggakan, Indis, Pak Ketum dan Wakeri adalah representasi daripada pertemuan kita malam ini. Pada pokoknya saya cuma mau sampaikan bahwa yang hadir pada malam ini adalah bagian daripada pengurus-pengurus lembaga yang mungkin tergabung. Apa disampaikan, saya rasa teman-teman semua sudah pernah bergabung dalam komunitas-komunitas ormas maupun media dan lain sebagainya. Dalam proses penegakan hukum, saya salah satu pengacara yang cukup berapi-api untuk menangani perkara bukan saja di Sulawesi Selatan. Lalu pada pertengahan saya dilakukan dikriminalisasi oleh Polda Sulawesi Selatan, Pengadilan Tinggi dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Mereka berkolaborasi hingga saya dijadikan status tersangka, yang seperti juga dialami oleh Ketua Umum kita pada saat ini, dan dilakukan kriminalisasi dalam sebuah lembaga hingga kita dibenturkan. Saya tidak menjustifikasi saudara saya Jamil selaku Ketua Umum karena saya menghormati dan rampung selaku Dewan Pembina dan abang saya Bang Lulung yang ada di sini. Maksud saya, terlepas kita yang tergabung dalam kelembagaan manapun, bukan berarti kita harus menjatuhkan. Saya rasa kepemimpinan saudara saya, atau teman sejawat saya dalam organisasi Pandawa kemarin bukan menjadi tolak ukur untuk organisasi Alang Timur ini menunjukkan kepada teman Pandawa Katingalwang ataupun ormas yang lain bahwa kami lebih kuat dari mereka. Alang Timur tidak membutuhkan 1000 teman dan pada ujungnya menjadi pecundang di pertengahan, saudaraku. Kita belajar dari saudara kita Bang Jamal yang ada di Jakarta yang membangun komunitas persaudaraan dengan John Kay dan Umar Kay. Saya salah satu anak timur yang dididik oleh Puan Heri dari masih kuliah hingga saya mampu mendobrak pergerakan di Sulawesi Selatan. Saya dari Ambon, saya masuk kuliah, saya diambil oleh Puan untuk berorasi. Satu-satunya mahasiswa yang berani mengeluarkan Kejati Sulawesi Selatan Pak Firdaus Wiratman dengan Geri Yasin untuk keluar berorasi di depan teras Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Satu-satunya mahasiswa yang berani membawa massa sekitar 600 orang untuk melawan Sailok, salah satu lokasi yang ada di sana. Itu dipaparkan tadi oleh Puan. Banyaknya persoalan yang saat ini, salah satunya coba kita berkaca di Pantai Losari yang saat ini saudara-saudara kita jaga tanah dengan harga 100.000, 1 juta dibenturkan dengan para penguasa. Para peran kita ini, peran prinsipnya yang perlu kita pegang adalah sepakat tahu, sepakat lebih, sepakat air. Lalu ketika dua persoalan ini dibenturkan, kita di tengah-tengah menjadi korban. Banyak anak-anak kita di sana yang harus menunggu kita, dan korbannya adalah saya salah satunya. Bagaimana Pandawa kemarin yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua dan abang saya ada di sini, saya tidak perlu sebenarnya untuk mau membangga diri untuk menyampaikan di sini. Media membuktikan di mana para petinggi-petinggi Muhammadiyah, NU, MUI ada di situ. Kita mampu mendobrak penegakan hukum, salah satunya pengacara handal Hotman Paris Hutapea, satu-satunya
baru pernah minta maaf untuk wanita-wanita Bugis Makassar. Tangannya itu ratusan miliar. Ketika dia goyangkan turun di Bandara Sultan Hasanuddin, kami dari Pandawa kemarin tidak mempersoalkan diskotik yang dia bangun, yaitu Super Club, saudaraku. Yang kami persoalkan di ucapan Hotman Paris adalah siriknya wanita-wanita Bugis. Uang pandainya mereka di sini itu miliaran. Itu pertanda bahwa harga diri wanita Bugis Makassar di sini itu mahal. Namun ketika Hotman Paris yang belum mengenal baik budaya, sifat tahu, sifat lebih dan sifat ngai orang Bugis Makassar, datang dengan sombongnya karena nilai uang, dia mampu memgoyahkan tangannya. Saya mengundang wanita-wanita Bugis Makassar berdangsa hingga akhir zaman. Nauzubillah min dzalik. Saya tidak pernah menjustifikasi kepentingan dia selaku lawyer kelas papan atas, namun Undang-Undang Advokat nomor 18 pasal 16 tidak memberikan ruang kepada seorang pengacara untuk menghela-hela diri berpura-pura seperti itu, saudaraku. Tujuan Undang-Undang Advokat nomor 16 pasal 18 itu memberikan ruang agar kita sebagai pengacara memberikan bantuan hukum kepada siapapun. Jadi kalau pula jangan sampai teman-teman yang hadir pada tempat ini satu ketika ada terjadi persoalan hukum yang menimpa sama halnya menimpa saya. Tujuan dari kita jangan tercerai-berai, kita kuat, disitulah penegakan hukum yang melakukan kriminalisasi terhadap siapapun kita bela sama-sama di situ. Kita tunjukkan kepada kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bahwa proses litigasi atau equality before the law itu persamaan hukum. Itu 3 kementerian atau 3 instansi hukum ini mengeluarkan ini. Kepolisian, Mahkamah Agung, dan salah satunya lagi adalah Kementerian Hukum dan HAM. Memberikan ruang equality before atau restoratif justice. Dan ada proses-proses hukum yang sebenarnya tidak perlu harus dibawa ke ranah pengadilan. Salah satunya kasus saya, yang dimana kasusku ini hanya diskomunikasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi. Ketika saya melakukan gebrakan dengan Pandawa untuk menutup ke Super Club, ketika saya membantu masyarakat yang tergusur di Lu, Belopa, karena perusahaan tambang yang bukan plat merah datang melakukan penambangan emas yang ada di Lu. Ketika saya pimpin masyarakat dari Endrekat dan Lu dan Toraja melakukan demonstrasi besar-besaran dan menutup cor perusahaan tambang emas PT Masmido Dewi Ari yang beroperasi di atas lahan milik masyarakat adat Rantai Balak. Ketika saya membantu masyarakat di Pangkep untuk mengecor jalan kereta api yang dibangun di atas tempat-tempat padi yang dari hasil kebun itulah mereka menjual gabah untuk menghidupi kehidupan hari-hari. Namun datang dengan membawa atas nama alas hak negara, mengatakan bahwa ini tanah negara, dibangun kereta api karena ini menggunakan fasilitas negara, maka hak-hak masyarakat diabaikan. Saya cor kereta api, semua dari sinilah representasi mereka kriminalisasi saya. Tapi saya berterima kasih, 9 bulan saya jalani hukuman di lapas kelas 1 Makassar. Saya berterima kasih banyak hikmah yang saya dapatkan, di mana saya tidak terlepas daripada pantauan uang. Saya mendapat hikmah banyak sekali. Saya melakukan pergerakan besar-besaran di dalam, saya memimpin tahanan di dalam. Jadi tahanan di dalam 1.300 tahanan di lapas kelas 1 Makassar, saya sampaikan kepada mereka, kita di sini betul selalu ditakut-takuti oleh petugas bahwa tahanan itu punya hak 100% dicabut. Tidak ada tahanan itu 100% haknya dicabut. Hak tahanan itu diatur dalam Undang-Undang nomor 20 pasal 9 tahun 2022. Di dalam undang-undang itu menjamin memberikan hak dan kewajiban tahanan. 12 hak dan kewajiban tahanan. Maka di situ saya sampaikan kepada kepala lapas, Anda diutus dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai representasi dari pimpinan untuk menjaga tahanan yang ada di dalam. Saya juga saudaraku tidak terpikir bahwa saya akan injak di tempat di sana. Saya mohon maaf, saya tidak meminta bahwa kemudian teman-teman yang ada di sini bisa mengambil posisi sama dengan saya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Maka dengan terbentuknya Elang Timur, mari kita bersatu agar tidak ada lagi saudara kita yang dikriminalisasi hanya karena membela hak-hak tanah adat yang ada di Sulawesi Selatan. Saudara-saudaraku yang sangat saya banggakan dan saya hormati, Sultan Hasanuddin memperjuangkan tanah ini dengan darah. Negara ini, kota Sulawesi Selatan ini dengan darah, saudara-saudara.
dengan darah. Dia bayar Sulawesi Selatan ini dengan darah, bukan saja Sultan Hasanuddin. Para pejuang-pejuang kita, bahkan nenek saya, Uang Ali Malaka, saya cucunya Ali Malaka, itu juga pernah mati di sini untuk membela tanah Bugis ini. Hubungan harmonisasi antara Maluku, Papua, Maluku Utara, Keraha dengan Sulawesi Selatan itu tidak terlepas daripada hubungan bilateral adat istiadat untuk membantu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan utama yang saya mau sampaikan pada saat ini, saya tidak membela kepentingan Rismon atau Roy Suryo, saudara-saudara. Saya mau buka paparkan di sini bagaimana penegakan hukum kita saat ini dibeli oleh para penguasa. Terlepas dari yang bela Jokowi di tempat ini atau tidaknya, tapi coba saudara-saudara lihat pada saat ini. Saudara Rismon yang saat ini meminta agar ijazah Jokowi itu dimunculkan, dijadikan tersangka dan sudah ditahan di Nusa Salemba, saudara-saudara. Tadi ditahan. Dr. Tiba Roy Suryo ini salah satu telematika, saudara-saudaraku. Dia ini pakar telematika dan diminta sebagai ahli dalam proses persidangan. Selain Roy Suryo yang mantan menteri itu saja dipidanakan. Bagaimana dengan saudara-saudara? Jika kita tidak bersatu untuk melawan penegakan hukum yang semena-mena, maka percaya dan tidaknya satu demi satu kita akan diculik, saudara-saudara. Saudara kita, Ernawati yang menderita penegakan hukum, kakaknya ditembak oleh seorang polisi yang memimpin. Mereka saat ini lagi berkelahi. Cuma diberikan sanksi sosial, bukan PTDH. Saudara kita Ishak yang saat ini ada di tempat ini di bawah, kalau mungkin beliau ada di sini, memperjuangkan tanahnya, tanah orang tuanya, yang juga merupakan bagian daripada kerajaan Goa. 15 tahun dia berjuang. Dan saya masih kuliah pada saat itu dengan Puang Heri memperjuangkan tanah itu. Dia saat ini ada di sini. Saya saat ini masih wajib lapor, tapi saya sudah sampaikan di Bapas bahwa saya ini pengacara. Saya masuk dalam kasus ini bukan saya sebagai penipu, bukan saya sebagai pencuri, perkosa dan pembunuh. Saya membongkar kejahatan sogok menyogok di lembaga peradilan yang dimana kami pengacara sudah memperjuangkan hak-hak hukum masyarakat kecil. Lalu ketika memohon untuk dilakukan eksekusi atas objek yang sudah berkekuatan hukum tetap, polisi, hakim bermain uang. Makanya kan saya bilang, di mana coba tunjukkan kepada kami sebagai lawyer, mungkin abang saya senior yang lebih paham, undang-undang kepolisian berkaitan dengan pengamanan. Kepolisian itu adalah alat negara, saudara-saudaraku. Ketika keluar penetapan eksekusi, maka pengadilan punya kewenangan untuk memerintahkan kepolisian untuk melakukan pengawalan. Eksekusi itu harus jalan. Tidak selamanya harus eksekusi itu kita minta pengawalan kepada kepolisian. Tidak selamanya. Ketika Ormas Elang Timur ini bisa menunjukkan bahwa kita mampu menjaga keamanan dan Kamtipmas Sulawesi Selatan ini, tidak perlu kita butuh polisi yang mengeluarkan uang puluhan juta, ratusan miliar untuk eksekusi. Yang kedua, Amrawati yang puluhan tahun sudah menduduki objek di Veterani. Karena kepentingan Kapolres, kepentingan Kabaos mau pensiun untuk cari uang, eksekusi lokasi di sana. Saudara kita, saya juga masuk di tim hukum Kiwal. Saya masuk Kiwal dengan Bang Erwin. Saya masuk juga di kuasa hukum Sindri Jala, saudara Gosal. Saya masuk sebagai tim hukum di Pandawa Pati Malwa dengan tujuan agar ormas-ormas ini bersatu. Jangan kita terpecah belah. Dengan terbentuknya saudara saya ini sebagai ketua umum bukan menunjukkan sikap dia bahwa itu bagian dari kekecewaan dia di Pandawa kalau masuk di sini, tidak. Mari kita bersatu. Mari kita jaga harmonisasi dengan ormas-ormas lain ini. Kita tunjukkan kepada penegak hukum bahwa seseorang ini tidak semena-mena untuk dijemput di rumah. Bisa percaya dan tidaknya, kalau kita tidak bersatu, bisa saja eksekusi akan terjadi. Dia gunakan alat negara itu untuk melakukan penangkapan dengan semena-mena. Banyak itu terjadi. Saya laksanakan sudah tugas. Hati-hati, penangkapan itu ada SOP-nya, saudara. Seseorang dinyatakan bersalah tidak semena-mena dengan enaknya polisi menggunakan kekuatan dia untuk melakukan kriminalisasi. Saya tangkap ini karena seorang ada di TKP melalui berbagai macam tahapan proses penyidikan dan penyelidikan, saudara. Banyak yang terjadi. Saya diskusi dengan teman-teman di lapas di sana. Alhamdulillah saya banyak dapat pengalaman di sana.
80% dari 1.300 tahanan yang ada di sana, saya bisa pastikan bahwa dari 1.300, 800 itu adalah kriminalisasi, saudara. Kriminalisasi dari kepolisian, jaksa, dan hakim, terlebih-lebih kepolisian dan jaksa. Kepolisian ketika dia mau lakukan promosi jabatan, maka dia akan korbankan saudara-saudaranya. Dia akan korbankan. Dia cari panggung, siapa yang bisa jadi korban untuk masukkan narkoba di tempatnya, siapa yang bisa dijadikan korban untuk penarikan mobil yang dialami juga oleh ketua umum kita saat ini. Karena kekecewaan sama teman-teman LSM yang lain, sudahlah mobil dia diambil. Apakah kita seperti ini? Ketika keluar dari tempat ini harus ada iri mengiring. Mari saudara, di tempat ini didampingi sama Bang Heri, mari kita tunjukkan bahwa 100 orang mampu merubah ketidaknyamanan dan proses penegakan hukum yang tidak semena-mena di Sulawesi Selatan ketimbang dengan 1.000 orang yang kita sama-sama mencari kepentingan dari porsi 1.000 itu, saudara. Jadi harapan saya dalam forum ini, saudaraku, saya menyampaikan semangat, marilah kita sama-sama untukkan Elang Timur ini bukan berarti melupakan Pandawa Patinggalawang, melupakan Laskar Sindrijala, melupakan Kiwal, Legend dan lain sebagainya Pemuda Pancasila, tapi jadikan Legend Kiwal, jadikan Sindrijala, jadikan Pandawa Patinggalawang adalah representasi daripada pembesaran untuk Elang Timur ini ke depan. Mari untuk bersama. Mungkin kita sampaikan hari ini, mungkin beliau kita dukung sama-sama untuk membangun sinergitas Elang Timur ke depan, penegakan supremasi hukum terkhususnya di skala Bugis di Sulawesi Selatan harus kita rubah, saudara-saudara. Penguasa-penguasa kita sudah dibayar, banyak sudah dibayar habis-habisan. Kepolisian kita sudah dibayar, jaksa kita sudah dibayar. Jadi polis yang dilakukan itu banyak sudah menyimpang daripada persoalan hukum. Ini harus kita duduk. Jadi waktu saya tidak pernah mengangkat-angkat Laskar Sindrijala, tidak. Waktu almarhum saudara Mustafa masih hidup, satu-satunya yang bisa mendobrak pengadilan negeri Makassar, saya rasa mungkin saya dikriminalisasi bagian dari itu juga. Saya kalau demo memang portal, saya demo memang kacau sekali kalau saya demo. Itu pada kalau benar. Tapi kalau kita sedikit ini saja, tapi kalau kita di posisi benar, percaya dan tidaknya. Karena biar galak-galaknya singa dan harimau, tapi serigala tidak pernah ada di sirkus, saudara-saudara. Biar harimau itu adalah raja hutan, tapi harimau dan singa selalu dijadikan sebagai tukang sirkus. Jadilah serigala, saudara-saudaraku. Jadilah elang yang dimanapun dia terbang, yang tadi disampaikan filosofi oleh abang-abang kita, orang tua kita bertiga yang ada di tempat ini. Elang itu dia terbang, tidak butuh kawanan, saudara-saudara. Elang tidak butuh kawanan. Elang terbang, dia menghantam di wilayah pelosok bumi ini, mencari kekuatan, dan dia berdiri sendiri dengan kekuatan dia itu, menunjukkan kepada mangsa-mangsanya di bawah, bahkan singa sekalipun bisa saya tangkap dengan kaki. Itulah yang saya maksud tadi yang disampaikan Uang tadi, bahwa ketika solidaritas kita itu menyatu, apa yang tidak bisa? Saudara-saudara punya persoalan, mari kita bicarakan di sini. Mari kita dulu bicarakan, ada persoalan, kita pecahkan. Tunjukkan kepada Kabid Propam Polda Sulawesi Selatan, tunjukkan kepada Kapolda yang baru ini, saya tidak bisa memberikan kepercayaan bahwa dia mampu jaga Sulawesi, saudara-saudara. Karena dia bagian dari kasus Joko Widodo. Dia salah satu otak sebagai tim penyidik di Mabes Polri. Saudara Kapolda yang baru ini, mudah-mudahan dia bisa menjaga tanah Bugis ini dengan baik-baik. Maka dari itu saya bilang, ada pergerakan yang nanti akan dilakukan nanti ke depan, kita silaturahmi, kita berikan dia penghargaan balik sebagai simbol menunjukkan bahwa Bugis Makassar itu bukan dikenal dengan kasar karena sering kekacauan di tempatnya, tapi balik ini sebagai simbol bahwa jangan salah cabut, Pak Kapolda. Karena kalau sudah dicabut, pantang surut berdarah masuk kembali ke sarung. Bukan berarti kita disuruh. Itu saja kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas
pemaparan dan masukan buat aku, kakakku, Pak Kamru dan Puan Teri dan Pak Adis. Semoga masukan dan pembahasan yang diberikan untuk Dalam Timur itu menjadi hal-hal yang positif buat teman-teman kita semua yang ada di sini. Semoga masukan beliau ini bisa menjadi motivasi kita untuk bergerak bersatu menjaga Kota Makassar ini, bukan karena kita mau diadu dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi terbentuknya Dalam Timur ini bukan untuk mengkotak-kotak organisasi. Justru hadirnya nanti Dalam Timur, kita mempersatukan seluruh organisasi masyarakat dan LSM dan media di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menambahkan atau memberikan masukan buat kami-kami ini. Kami persilakan. Kalau videonya saya tidak teriak. Oke, siap. Nah, 1, 2, 3. Jaya! 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 Jaya!